warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sojiantoro, guru SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan, yang merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2023 pada Universitas Syekh Kuala, Aceh. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran dan membuat video uji kinerja dengan submateri menentukan massa jenis, material baut, dan benda tak beraturan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat semua? Udah bisa untuk belajar hari ini? Bisa. Baik. Kalau memang sudah bisa untuk belajar, baik untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas boleh dipimpin doa dulu supaya lancar. Marilah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Bagaimana hari absensinya? Ada yang tidak hadir? Ada siapa? Elvina. Oh ya, ini suratnya ya? Elvina katanya sakit. Kita doakan teman kita supaya lekas sembuh dan dapat kembali ke sekolah ya. Amin. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah bahas apa? Apa yang kita pelajari pada hari Senin kemarin? Ketidakpastian dalam pengukuran. Kenapa dikatakan tidak pasti? Ada kalanya bahwa pengukurannya itu berbeda hasilnya. Kenapa bisa berbeda? Tentunya karena ada kesalahan apa saja yang biasanya ada salah baca, ada salah kalibrasi, ada yang bisa disebut dengan juga kata salah sistematis. Baik, untuk hari ini sebenarnya kita akan mempelajari tentang menentukan massa jenis benda tak beraturan tetap dalam ranah pengukuran sebagai tindak lanjut dari ketidakpastian dalam pengukuran yang telah kita bahas pada hari Senin kemarin. Pada pagi hari ini Pak akan tampilkan sebuah media pembelajaran. Media pembelajaran ini yang Bapak tampilkan dengan menggunakan aplikasi Canva. Pengukuran yang pernah kalian lakukan, pernah nggak kalian lakukan pengukuran di rumah berdasarkan pengalaman masing-masing? Pernah? Pernah nggak mendapatkan hasil yang sama atau pernah nggak mendapatkan hasil yang beda? Pernah. Contohnya apa? Contohnya yang cowok sering nggak bantu orang tuanya bikin pagar, pasang pagar bambu? Pernah? Pada saat motong sama persis nggak hasilnya? Tidak. Apalagi kalau contoh satu dijadikan untuk contoh dua, dijadikan contoh untuk berikutnya, pasti hasilnya tidak akan sama. Di sana Pak tampilkan ada 3 buah gambar. Yang pertama ada batu kerikil di dalam gelas ukur yang sudah diisi air. Gambar yang kedua ada sebuah kubus kayu yang mengapung di atas air. Gambar yang ketiga adalah kapal pesiar yang notabene semuanya besi tapi bisa ngapung. Apa yang kalian pikirkan dari ketiga gambar itu? Kalau gambar pertama, batu tenggelam. Kenapa? Karena
karena beratnya. Yang kedua, kok balok kayu bisa ngapung? Batu kerikil kecil saja dia tenggelam. Karena ada rongga atau ruang. Oke, berarti tingkat kerapatannya beda. Oke. Gambar yang ketiga, kapal kan lebih padat besi, tapi bisa ngapung. Mungkin, ayo. Gimana, ketua kelas? Mungkin karena apa? Kok bisa bahwa kapal laut yang notabene semuanya besi dan diisi dengan ribuan orang tetap bisa mengapung? Kenapa bisa demikian? Di dalamnya ada? Oke, ada dua. Oke, kita tampung dulu jawabannya, nanti akan kita bahas pada selesai materi. Kayu bisa mengapung. Kenapa? Karena ada ruang. Ada jawaban lain nggak? Kenapa kayu bisa ngapung? Karena oke. Baik, ini ada sebuah video tampilan. Hai semua, aku akan bercerita. Tolong perhatikan ya. Pada kerajaan di Anta-Beranta, sang raja kehilangan mahkotanya saat ia tertidur. Raja sangat marah, lalu mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan mahkota raja tersebut akan dihadiahi emas berlian. Singkat cerita, ada warga yang mengembalikan mahkota kepada raja. Namun, raja tak begitu mudah untuk percaya. Apakah mahkota yang dibawa warga tersebut benar-benar mahkota raja yang hilang? Apakah sama kadar emas mahkota raja sebenarnya dengan mahkota yang dibawa? Nah, berdasarkan cerita singkat tadi, adakah yang bisa membantu raja? Bagaimanakah cara membuktikan kebenarannya? Apa isi video ini? Raja biar dia bisa menentukan mahkota itu asli atau tidak, gimana? Dengan menimbang berat mahkota, kemudian dibandingkan dengan volumenya, baru diketahui nanti massa jenisnya. Itulah yang bisa menentukan bahwa dia adalah asli atau tidak. Besaran apa saja yang berhubungan dengan massa jenis? Tadi sudah saya ucapkan tadi di awal. Yang berhubungan dengan massa jenis apa saja? Berat, massa, bukan berat. Satu lagi? Oke, massa dan volume. Bagaimana menentukan massa jenis benda tak beraturan? Awalnya dihitung massanya pakai timbangan. Kalau untuk menentukan massa jenis, bandingkan dengan volumenya. Bagaimana menentukan volumenya? Dimasukkan ke dalam air yang sudah ada takaran atau ukurannya. Oke, capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah menentukan konsep pengukuran dan model ilmiah dengan melakukan penyelidikan sederhana, mengumpulkan data menggunakan Al-Quran atau aplikasi teknologi yang tersedia, menganalisis data, menyimpulkan dan mengkomunikasikan hasil penyelidikannya baik secara lisan maupun tulisan. Cakupan pembelajaran kita pada hari ini adalah tetap pada ranah salah pengukuran, tidak pastian dalam pengukuran. Kemudian sana ada gelas ukur yang digunakan untuk mengukur volume benda yang tak beraturan nanti. Kemudian ada gambar jangka sorot yang digunakan untuk mengukur volume benda yang beraturan. Dan yang terakhir adalah timbangan. Untuk apa timbangan? Untuk mengukur massa. Beda dengan berat, ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang diukur adalah berat. Tapi sudah masuk dalam ranah pendidikan, maka dia sudah berubah nama jadi kata massa.
Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang masa jenis. Apa itu masa jenis? Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, siswa atau peserta didik dapat menentukan masa jenis dari benda-benda yang belum diketahui masa jenisnya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan ketidakpastian dalam pengukuran untuk menentukan masa jenis benda, seperti yang akan kita lakukan pada saat selesai praktikum nanti. Oke, ini daftar nama kelompoknya. Apakah duduk sudah berdasarkan kelompok masing-masing? Sudah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, 6 kelompok. Masing-masing mempunyai maksimal anggota 6 orang. Silakan kepada perwakilan kelompok untuk dapat mengambil alat praktikumnya sekaligus lembar kerjanya. Kita kasih penjelasan dulu bagaimana cara menggunakan. Jangan bertempur. Sini, nggak apa-apa. Oke, penjelasannya bahwa untuk menghitung masa jenis tadi sudah disampaikan pada aplikasi bahwa row adalah masa dibagi dengan volume. Ini ketiga pasang bautnya ini perlu semuanya ditimbang dengan massa untuk mengukur massanya. Tapi timbangannya cuma ada 2. Maka nanti secara pergantian bahwa tinggal diletakkan saja. Oke, sudah dapat langsung masanya. Maka inilah yang dihitung 17,61 gram. Paham? Nah, oke. Tapi tetap dapat secara pergantian ke depan ya nanti. Kemudian yang kedua, untuk mengukur volume, gelas ukur ini nanti kalian isi dengan air. Isi air. Tentukan dengan volume awalnya berapa. Kalian tidakkan saja bahwa baut ini bisa tenggelam. Terserah, iya, maunya. Kemudian supaya lebih enak, nanti sebelum kalian celupkan bautnya, kalian ikat dulu. Gak mungkin kalian masukkan telunjuk ke akan muat, ya? Oke, gitu. Pak, ada yang mau tanyakan sebelum kita mulai? Oke, silakan, boleh dibawa. Oke, ini SKPD-nya, boleh sekaligus bawa ini yang kemarin seperti yang Pak bilang kemarin. Ini SKPD-nya. Silakan kepada seluruh siswa dilihat dulu KPD-nya. Nanti sifatnya kita adalah bekerja kelompok ya, berarti tidak ada kata jadilah ketua kelompok yang menyelesaikan. Ya, kita kerjakan secara bersama. Kalau dibuka dulu, kalau memang ada pertanyaan ditanyakan dulu, nggak apa-apa. Supaya nanti tidak ada kesalahan di dalam pengukuran ataupun kesalahan di dalam praktikum. 3 mili tulis disampaikan atau ditulis di kertas yang juga kan bisa di LKPD-nya. Yang lain yang kalau masih mau pegang handphone, di sana ada pertanyaan, jadi bisa di browsing. Bilang apa? Kasihnya ditanda di sini. Ini kuning, berarti semuanya tanda yang kuning. Terluka dicatat volumenya. Jadi volume kerjaan nanti berapa? Di video ini kita akan membahas tentang cara menghitung massa jenis benda dengan mudah. Kami akan menyajikan pembahasan 2 soal yang sering dijadikan contoh oleh guru di sekolah.
Jadi, tonton video ini sampai selesai. Contoh pertama. Sebuah benda bermasa 120 gram dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi air sebanyak 50 ml. Setelah benda dimasukkan, permukaan air menunjukkan skala gelas ukur sebanyak 80 ml. Berapakah massa jenis benda tersebut? Penyelesaian. Massa benda adalah 120 gram dan volume benda sama dengan volume air yang naik, yaitu 80 dikurang 50 sama dengan 30 ml. Massa jenis atau rho sama dengan M per V, sama dengan 120 gram per 30 ml, sama dengan 4 gram per mililiter. Contoh kedua. Massa sebuah zat terukur seperti pada gambar berikut. Jika volume zat adalah 10 ml, berapakah massa jenis zat tersebut? Penyelesaian. Diketahui massa benda adalah 9 gram dan volumenya adalah 10 ml. Massa jenis benda adalah rho sama dengan M per V, sama dengan 9 gram per 10 ml, sama dengan 0,9 gram per mililiter. Sekian dulu video singkat tentang cara menghitung massa jenis benda. Berikan subscribe dan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Gimana? Volume akhir, oh ini sudah masuk volumenya langsung ya? Boleh, gak apa-apa. Seharusnya tadi volume awal air berapa? Misalnya 60, misalnya 50 kan? Awalnya 50, akhirnya berarti 53. Berapa volume benda? Baru dapat 3 nih. Oke? Selanjutnya nanti itu yang di bawah sama. Ini masa benda tinggal pindahkan ini ke sini. Ini sama masa bendanya tinggal kali dengan 10 pangkat 3. Volume awal, volume ini lagi. Volume akhir, ini lagi. Volume bendanya, ini yang kecil. Iya, ini tinggal kali dengan 10 pangkat 6-nya. Untuk masa jenisnya nanti, ini masa ini juga dengan volume gitu. Ya, 6,93. Ambil 2 saja, jangan pakai minnya. 2 saja. 11 saja, nggak apa-apa. Kalau gitu pas. Nah, kalau min 2 nanti menyusul bendanya. Ini gimana? Kamu yang mana? Ayolah, mesin cewek. Ini kan sudah di sini. Volume awalnya sudah ganti bawah lagi. Lepas ganti bawah itu. Nulis lihat. Volume akhir kurang ke bawah. Masih itu menjadi tapi sebenarnya sama saja, yang pangkat juga sama aja. Pindahkan saja. Iya, pindahkan ke bawahnya. Mati kau itu Sama. 3 mili tulis disampaikan atau ditulis di kertas yang itu kan bisa. Ini per bawah. Iya, per bawah. Bawah kuning. Ini boleh ditulis. Kuning ini.
Enggak, sempat yang 17,20 tadi masa apa? Yang kuning. Masa indah. Presentasikan hasil pengukuran untuk sepasang baut dan mur yang warna perak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang menghitung masa benda dari baut yang perak. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dian Rintan dan teman saya. Saya Hasbi Prasetyo. Saya Bima Dharma Fajri. Saya Hamid Gariba. Langsung aja, langsung berapa masanya, berapa volumenya, dan berapa masanya. Baiklah, yang akan dibacakan oleh teman saya di kelas Pansela. Masa benda 20,79, yang kedua 20,77, yang ketiga 20,76. Volume awal 60 mili, volume akhir 63 mili, kedua 63 mili, ketiga 63 mili. Volume benda 3 mm, 3 dan 3. Masa benda 20,79 gram, 20,77 gram, 20,76 gram. Masa benda 20,79 kali 10 pangkat 3, 20,77 kali 10 pangkat 3, 20,76 kali 10 pangkat 3. Volume awal 60 mili. Singkat saja, volume bendanya berapa, masa jenisnya berapa? Volume benda 3 kali 10 pangkat 6, 3. Masa jenis benda 6,93, 6,923, 6,92. Oke. Silakan. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ditanyakan dengan kelompok kami perihal yang kami diskusikan tadi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinti Gunawan, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Bagaimana sih cara mengukur volume benda yang tidak beraturan? Bagaimana? Cara mengukur volume benda yang tidak beraturan. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Sinti Gunawan dari kelompok 4. Bagaimana cara mengukur volume benda yang tidak beraturan? Dengan cara mencelupkan benda tersebut ke dalam air dengan wadah gelas ukur. Lalu, perubahan volume pada air tersebut disebut dengan volume benda. Baiklah, apakah siap puas? Ya, puas. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih aplaus untuk kelompok pertama. Terima kasih pada kelompok pertama. Baik, sudah? Praktikum sudah? Diskusi sudah? Apa yang bisa disimpulkan? Ada kesimpulan nggak? Simpulannya, bagaimana masa jenis benda? Masa jenisnya dapat berbeda. Kenapa bisa beda? Oke, karena bahannya beda, tingkat kerapatannya beda. Oke, hasilnya presentasikan sama. Oke, yang lain, ada nggak? Apa yang bisa disimpulkan dari pertemuan kita pada hari ini? Bahwa yang terpenting bahwa masa jenis itu adalah bagaimana itu masa jenis? Dengan cara rho, bukan P ya, rho namanya. Rho sama dengan masa dibagi dengan volume. Oke. Untuk mengukur kemampuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kalian dapat mengerjakan soal post test yang dapat bagikan. Post test yang sudah membagikan pada WA group kelasnya. Ada link kedua yang Pak bagikan pada hari ini. Silakan dikerjakan.
sembari mengisi evaluasi untuk post test, kalau ada yang masih perlu ditanyakan tentang materi ini boleh ditanyakan. Silakan. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Ada yang belum dipahami dari materi ini. Apakah semuanya bisa dipahami untuk pembelajaran tentang masa jenis ini? Bisa? Baik, kalau bisa. Terima kasih banyak. Sudah diisi postesnya? Baik, kalau sudah pada saat Pak bagikan LKPD tadi sudah Pak bagikan juga ada penilaian diri sendiri dan ada refleksi untuk siswanya. Silakan diisi kembali dengan perlakuan yang sama, yaitu menilai teman sebelahnya. Refleksi soal pertama boleh nanti dipilih. Bagaimana suasana hati kalian pada belajar hari ini? Menyangkut materi pada hari ini, ada yang mau tanya nggak? Tidak bisa dipahami semuanya? Baik, kalau memang bisa, untuk pertemuan kita ke berikutnya kita akan melakukan ulangan. Jadi silakan persiapkan diri pembahasan dari materi awal. Anggap saja untuk ulangan pada minggu depan itu adalah akan persiapan melaksanakan ulangan umum. Oke? Baik, untuk hari ini silakan kepada ketua kelas kita tutup dengan doa dulu. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada ketua kelas. Seperti yang Pak bilang tadi, untuk pertemuan kita berikutnya adalah ulangan harian. Ya, saya persiapkan dan dipelajari materinya dari besaran pokok sampai dengan pembelajaran pada hari ini. Dan untuk di akhirnya secara Pak tutup, Pak sudahi juga untuk pembelajaran kita pada hari ini. Pak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya untuk hari ini. Oke. Nah, kita